Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi ya di kebaktian Sekolah Minggu GKP Cikampek. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian virtual ini, kakak mau menghimbau adik-adik untuk duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik bersemangat ya, kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Adik-adik bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan lewat lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik, ada sukacita? Puji Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat ya, harus penuh sukacita. Apalagi di hari Minggu ini, kakak lihat sepertinya adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ingatkan kembali, kalau minggu lalu dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu ya, dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak, bercerita tentang apa ya temanya minggu lalu? Ada yang tahu nggak? Iya benar, yaitu mengenal puasa ya. Jadi adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Nah adik-adik pasti sudah nggak sabar ya. Nah kalau kali ini temanya tentang bagaimana ya, tentang hidup orang Kristen. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan dan doa pembacaan Alkitab. Mari semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, pada hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang menghampiri Engkau. Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan, kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau pimpin kami, anak-anak-Mu, agar mereka Tuhan boleh mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Biarlah mereka boleh belajar tentang firman-Mu, sehingga mereka juga boleh bertumbuh imannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak minta kepada adik-adik untuk duduk yang manis ya. Dipersiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Nah, pembacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ke-32. Sekali lagi ya, Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ke-32.
Sudah ketemu semuanya? Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh orang tua ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat ke-26 sampai ke-32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali ya adik-adik. Ya adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, temanya pada pagi hari ini adalah hidup orang Kristen. Nah, adik-adik, siapa yang ada nonton sekarang, adik-adik yang setiap malam sebelum tidur berdoa dulu? Wah, semuanya ya berdoa dulu ya. Ya, nah tapi adik-adik ternyata sebelum berdoa ada hal yang paling penting yang juga tidak boleh dilupakan. Yaitu adalah evaluasi adik-adik. Evaluasi itu apa ya? Mau evaluasi apa ya? Nah, jadi evaluasi itu adalah penilaian adik-adik. Jadi kita menilai perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan selama satu hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan malam mau tidur adik-adik. Jadi kita menilai nih apa yang sudah kita perbuat. Nah, ayo adik-adik, sekarang Ibu mau tanya, apakah adik-adik mengingat apa yang sudah adik-adik lakukan? Yang pertama, apakah adik-adik membantu orang tua? Misalnya membereskan mainan, terus habis makan piring kotornya sama gelas kotornya disimpan sendiri ke dapur. Atau juga menjaga adik kita. Atau mungkin jangan-jangan adik-adik melakukan hal yang buruk, tidak membantu orang tua. Kalau seandainya orang tua menyuruh, nggak mau capek. Aku nggak mau jagain adik aku, dianya suka rebut mainan. Apakah seperti itu adik-adik? Yang kedua, coba ingat-ingat, apakah adik-adik sudah belajar dengan tekun? Semangat mengerjakan tugas sekolah? Atau jangan-jangan adik-adik disuruh dulu sama orang tua? Ayo abang, kakak kerjakan tugas. Iya mah, lagi nonton TV tanggung.
Nah, yang ketiga, coba adik-adik ingat. Apakah adik-adik bermain dengan teman sudah bermain dengan baik? Mau mengalah sama teman? Atau mau berbagi mainan bersama teman? Atau jangan-jangan adik-adik malah menyakiti hati teman? Nah, selanjutnya coba adik-adik ingat-ingat lagi. Apakah adik-adik kalau menyapa orang lain atau orang yang lebih tua atau yang lebih muda, baik guru, dengan sopan santun, atau jangan-jangan dengan acuh tak acuh? Nah, adik-adik, coba setelah diingat-ingat, apakah adik-adik melakukan yang baik atau jangan-jangan banyak yang buruknya? Nah, setelah adik-adik mengingat-ingat, kalau semua yang tadi kakak sampaikan ternyata adik-adik melakukannya lebih banyak yang baiknya, nah kita bawa dalam doa. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan yang baik pada hari ini. Nah, kiranya saya bisa selalu melakukan yang baik. Nah, tapi kalau ternyata dalam sehari itu adik-adik melakukannya yang tidak baik atau yang buruk. Nah, adik-adik juga bisa bawa dalam doa. Bawa minta tolong bimbingan Roh Kudus. Adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, aku mau menjadi orang Kristen yang baik, menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, ampunilah segala kesalahanku dan ajari supaya aku bisa menjadi anak yang baik. Dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Amin. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus setiap hari mengevaluasi diri kita. Apakah kita melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Kalau melakukan yang baik kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau melakukan yang buruk kita minta ampun kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya karena kita sudah belajar tentang firman Tuhan ya, tentang bagaimana menjadi hidup sebagai orang Kristen. Nah, sebagai ungkapan syukur kita atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Tadi kakak sudah mengingatkan ya bahwa adik-adik persiapkan persembahannya dan nanti dibawa, dititipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Persembahan juga akan dibawakan dalam bentuk pujian ya, lagunya lagu persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkanlah terlebih dahulu ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan, yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Adik-adik, mari kita memberikan persembahan pujian dengan lagu berjudul Persembahan Kami. Adik-adik, kini kita akan membawa persembahan ke dalam doa. Kita juga akan berdoa atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyayangi kami dari hari lepas hari, terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu dan selalu rindu kepadamu Tuhan, untuk belajar tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan, kami boleh disegarkan kembali melalui pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Bagaimana kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepadamu Tuhan, hidup dengan baik sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mau membimbing anak-anak kami ini Tuhan, di dalam pertumbuhan iman mereka. Berkati untuk keluarga, orang tua, papa dan mama, yang senantiasa menyayangi anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan, sebagai respon kami Tuhan, di dalam kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah persembahan ini boleh bermanfaat di dalam pekerjaan, pelayanan yang ada di gereja kami. Berkati untuk para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati orang tua kami, guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Biarlah kami semua senantiasa Engkau jadikan sebagai anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak doa dan permohonan yang kami ingin tuturkan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan mendengarkan setiap keinginan dan doa kami. Doa kami ini hanya kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu tematis dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyikannya dengan semangat ya.
adik-adik, kita harus selalu bersyukur ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita bersyukur untuk berkat kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan melalui orang-orang terdekat kita, melalui papa mama, kakak-kakak, adik-adik ya, dan semua saudara yang menyayangi kita. Nah, kini kita akan menutup kebaktian kita. Kita tetap berdiri ya, kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah kebaktian minggu secara virtual untuk anak sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik, untuk itu kakak tetap menghimbau ya buat adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa, karena sekarang kan masih dalam masa pandemi, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu adik-adik harus rajin mencuci tangan ya, kemudian jangan lupa memakai masker ya, dan tetap menjaga jarak, agar kita selalu hidup dalam keadaan yang terpelihara ya, sehat selalu. Nah, semoga adik-adik tetap selalu semangat di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan spesial, di tahun ini akan ada lomba Paskah anak. Wah, adik-adik, seru ya. Nah, khusus untuk kelas pratama. Siapa saja ya adik-adik dari kelas pratama yang akan mengikuti? Pertama, Ezra Hans Basana Pakpahan. 2, GK Ebenezer Hasiholan. 3, Kanaya Aprian Saptianto. 4, Ivana Dina Kalista Simanjuntak. 5, Dandi Ozora Muriawan. 6, Jeva Halomoan Sagala. 7, Cassandra Belvania Santoso. 8, Felicia Tiffany Hareva. 9, Juan Felix. 10, Marisa Claudia Tobing. 11, Rahelia Angel. 12, Audrey Gendis Gitari. 13, Ones Apriana Arwan. 14, Karina Cahya Putriadi. 15, Andreas Hasiholan Sihombing. Dan 16, Rafael Matthew Manuputi. Nah adik-adik, untuk kelas pratama, lombanya adalah menyanyi karaoke. Nah, menyanyi karaoke ini lagunya adalah Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik bisa cari karaoke-nya di YouTube. Bebas ya adik-adik karaoke-nya dalam bentuk apa, tapi lagunya lagu yang sama, yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus.
adik-adik, nanti bernyanyi itu cukup 1 bait saja ya, tidak perlu sampai habis. Nah, saat bernyanyi, minta orang tua untuk memvideokan ketika adik-adik bernyanyi. Nanti, hasil video bernyanyi adik-adik dikirimkan ke grup PKA OSM. Tidak boleh japri ya adik-adik. Jika ada adik-adik yang kirim japri, maka adik-adik dianggap tidak mengikuti lomba atau dibatalkan. Pengumpulan video bernyanyi terakhir pada hari Rabu 13 April 2022 jam 7 malam. Setelah dari jam 7 malam sudah ditutup ya. Nah, adik-adik ada kriteria untuk penilaian dari lomba menyanyi. Yang pertama adalah penguasaan lirik. Jadi adik-adik ketika bernyanyi harus sesuai liriknya ya. Kedua, kesesuaian tempo. Nah, adik-adik harus bisa ya. Tempo bernyanyinya harus sesuai dengan yang di karaoke-nya. Yang ketiga, dinamika suara adik-adik ya. Jadi ketika bernyanyi ada dinamikanya juga. Dan terakhir, ekspresi. Jangan lupa ya adik-adik ketika nanti bernyanyi di video kan harus juga menggunakan ekspresi. Apalagi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus, ekspresinya pasti bahagia adik-adik ya. Jadi harus tersenyum. Nah, yang paling penting adik-adik, tidak boleh lintas kelas. Nah, misalnya adik-adik kelas pratama ingin lomba juga menghias telur. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Harus sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, selamat mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati.